guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu, podcast 10 bakal tayang setiap hari Sabtu pukul 4 sore di channel YouTube DKID. Kita bakal bahas seputar teknologi, tapi tenang, nggak bakal pusing kok. Pada episode kali ini, kita bakal ngobrol santai bersama si paling IT. Halo Bang, Zedi Iman Maulana. Perdana loh Bang ini, podcast 10 podcast di 10 DKID. ya? Iya, luar biasa. Kita bakal bahas teknologi, seputar teknologi, dan tayang setiap hari Sabtu jam 4 sore. Keren banget, berarti setiap hari Sabtu jam 4 sore 10 ini pasti akan diupdate terus ya Mbak ya? Iya, setiap minggu. Nanti kita bakal ada ngobrolnya beda-beda. Hari ini kita bakal ngobrol tentang teknologi zaman dulu sama zaman sekarang. Asik tuh, menarik. Kita kan bisa bedain tuh teknologi-teknologi dari zaman yang udah lama sampai saat ini ada apa aja gitu ya berarti ya? Iya betul. Pertanyaannya nih Kak Zedi kan terkenal sama si paling IT. Wih, keren. Siapa tuh Mbak yang ngasih info kayak gitu? Kayaknya salah deh ini infonya ya. Rame banget. Kalau boleh tahu nih, pertama kali kenal sama internet, terus tertarik, terus berkecimpung di dunia internet, di dunia teknologi itu dari kapan? Oke, kalau tertarik di dunia IT ya, kalau misalkan kita ngomongin soal itu, mungkin kita tarik ke tadi, kita kenalnya internet dari kapan sih? Kalau aku kenal internet itu dari TK, Mbak. Jadi dari TK itu udah main Facebook dulu. Oh iya. Zaman dulu mainan Facebook sebenarnya cuma untuk mainan game aja sih, dulu ada Ninja Saga, Shadow Fight, Stickman kayak gitu sih. Nah, cuma mulai tertarik sama teknologinya banget gitu ya, itu di SD sekitar kelas 4 lah, itu udah mulai cari-cari soal HTML, CSS, PHP. Jadi udah mulai nyari-nyari info soal bahasa pemrograman. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Aku kelas 4 SD masih main apa ya? Main-main yang zaman dulu itu loh. Sama aja lah sebenarnya, gitu. Mungkin ketertarikannya aja yang beda. Keren. Kalau ini nih, kalau dari latar belakang sendiri, kalau dari di rumah gitu, itu emang udah sebenarnya kalau didorong dari rumah enggak ya, cuma dulu memang pas di SD itu aku sering diajak kalau di sini itu namanya rumah pintar. Nah di situ itu ada banyak komputer ya, jadi mulai di sana aku udah mulai kepo, pengen tahu komputer kayak gimana sih dimainin. Akhirnya mulai cari-cari gimana cara bikin gamenya, gimana cari-cari dulu kan ada Facebook itu ya, gimana sih caranya buat Facebook. Akhirnya nyari-nyari itu ketemulah bahasa pemrograman. Nah itu kalau di awal mulanya kayak gitu. Cuma pas dulu ketika itu udah mulai masuk ke SMP, aku udah mulai nih bisa masuk ke forum-forum, mulai kenalan sama orang asing gitu ya. Di Facebook di Facebook kan dulu sering viral banget ya soal grup-grup Facebook gitu ya. Kita ngobrol sama orang asing, kita sharing-sharing. Nah, akhirnya di SMP itu udah mulai masuk grup-grup atau forum-forum hacker, terus forum-forum pemrograman kayak gitu sih. Kalau zaman dulu grup Facebook itu terbuka banget dan penggunanya banyak. Kalau sekarang kan masih banyak sih memang grup Facebook, tapi penggunanya nggak sebanyak zaman dulu. Tapi Kak, kalau dilihat sendiri ya, kan udah pernah ngalamin tuh dari zamannya belum kenal internet sama udah kenal nih, udah canggih sekarang udah ya. Udah canggih banget, luar biasa. Iya, itu tuh yang gap yang paling besar tuh apa sih Kak? Iya, kalau dari zaman dulu sampai sekarang ya, yang banget kelihatan banget itu mulai dari penggunaan istilahnya, grafiknya Mbak, itu paling jelas banget kita bisa lihat. Kalau kita lihat zaman dulu ya, kita mungkin buka-buka gambar-gambar di Facebook tahun 2010 ke bawah, itu bentuknya pasti masih kotak-kotak banget, terus gambarnya kecerahannya juga nggak ngejreng sekarang gitu ya. Kalau kita buka-buka aplikasi atau sistem-sistem teknologi zaman sekarang, di bagian grafik itu pasti udah kelihatan beda banget. Contoh kalau kita dulu lihat TV gitu aja, warnanya paling juga cuma nggak sebagus sekarang. Kalau kita lihat yang ada di sini aja gitu ya, warna kuning, warna hitamnya itu bisa benar-benar menyala. Nah itu pertama bisa dari editingnya, dari grafiknya memang bertambah, sama juga device yang untuk mengeluarkan gambarnya itu juga kelihatan
Nah, kalau misalkan kayak game dan seterusnya itu juga yang tadinya cuma kayak game apa ya, gerakannya nggak realistik Iya, gitu ya. iya. Sekarang sampai ke sini semua gerakan, tekstur dan semuanya udah hampir mendekati realistik banget gitu. Pernah nggak sih Kak main game yang nggak di internetnya? Zaman dulu ini pernah. ya, apa game offline gitu ya? Iya, game offline. Kalau game offline sering ya, kalau zaman dulu kan yang terkenal itu kan ada beberapa ya, ada warnet sama apa namanya tempat PS-an. Iya, yang betul. paling terkenal tempat PS-an. Nah, kebetulan nih aku dulu sebelum sering ke kedua tempat ini, warnet sama PS-an, aku dulu punya Nintendo. Nah, kalau tahu Nintendo itu ya mirip kayak PS lah, cuma dia lebih low budget aja sih. Lebih low budget, gamenya terbatas karena satu gamenya itu biasanya di satu kaset gitu ya. Jadi satu kaset itu dia satu game, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan pengen game apa gitu harus beli lagi. Itu di rumah mainnya? Iya, mainnya di rumah sama TV-nya masih TV tabung sih dulu. Cuma memang udah punya pas dulu itu. Terus kalau yang paling sering mungkin ke tempat PS ya. Dalam zaman dulu aku ke tempat PS itu lumayan sering, paling ya game-gamenya offline semua sih. Kalau sekarang kan PS itu juga udah bisa online ya. Nah, PS yang dulu itu PS2 itu masih offline semua, mulai dari main bola, terus main Lego, main pernah itu main bola? PS main bola? Main bola itu kan sebenarnya sampai sekarang juga masih banyak sih pemain PS yang main Iya. bola gitu ya. Cuma memang kalau misalkan mereka orang-orang yang sekarang itu main PS yang bola zaman dulu, zaman di PS2 kayaknya nggak bisa deh. Soalnya aneh rasanya mainnya, karena kan dia kayak cuma kotak-kotak gitu Iya. aja sih. Susah gitu ya, nggak realistik lah. Terus, Iya, kelihatan sih dulu. iya, yang paling Sekarang- kelihatan memang realistiknya itu, soalnya Gambarnya kotak-kotak ya, Iya, benar. gambarnya kotak-kotak wes, pokoknya itu memang Sekarang udah gambar orang. kelihatan. Sekarang bahkan gerakannya pun bisa hampir mirip sama gerakan orang. Bahkan teknologi zaman sekarang ya, ada VR, AR itu bener-bener kita bisa main, misalkan nih ya, kalau dia disambungin ke PES gitu ya, apa namanya, ke game bola itu tadi. Kalau kita punya alatnya lengkap, bahkan kita bisa jadi person di dalam situ. Jadi kita benar-benar lari, kita benar-benar nendang bola. Kalau misalkan itu gamenya tinju ya, kita benar-benar bisa ninju dan seterusnya. Yang pakai di sini itu. Pakai yang di apa, kayak kacamata itu, sambil kayak kalau AR itu bisa sampai ada ininya, ada alatnya Mbak. Jadi di Wih. tangan gitu kita pakai ya, kayak kita mainan beneran, kayak kita jadi person di dalam gamenya itu sih. Sekarang udah sampai ke sana soalnya. Tapi bakal bisa lebih canggih lagi nggak Pak gitu? Kalau bakal bisa, aku yakin pasti bakal bisa ya. Karena kalau kita lihat ya, perkembangannya itu cepet banget. Ini sekarang udah tahun 2025, hampir 2026 ya, udah pertengahan tahun. Dulu di sebelum 2015 aja game itu masih belum realistik. Tapi berjalan 10 tahun aja ya, mereka udah bisa meluncurkan teknologi yang secanggih itu. Bahkan kalau Kak Dani yang ngeh ya, sekarang itu udah banyak kan orang-orang yang buat video pakai apa namanya, pakai AI, dan mereka nantinya juga bukan orang-orang yang profesional loh yang buat ini, tapi orang-orang biasa pun ya, yang awalnya mereka cuma nyoba-nyoba gara-gara iklan AI, Iya. akhirnya mereka juga ikut make AI itu untuk keseharian. Padahal mereka juga bukan expert di bidang itu sebenarnya, tapi bisa jadi mereka ngalahin orang-orang expert yang dulu mempelajarinya kayak udah serius banget. Sekarang setelah ada AI, dia cuma nyoba aja jadinya bagus gitu. Iya benar-benar. Kalau itu tuh mempengaruhi sama skill kita sendiri nggak sih? Kalau mempengaruhi sama skill kita sendiri bisa jadi, karena pertama ya, malas itu pasti ya, kita jadi malas. Terus kemudian yang kedua, orang-orang yang tadinya belajarnya serius ya, karena tahu ada kemudahan ini, mereka jadi ngapain sih belajar ya, akhirnya mereka nyetop itu. Kemudian ekstrimnya mereka sampai nyetop ya, sampai aku nggak usah belajar lagi lah, kita pakai AI aja, full pakai AI. Padahal sebenarnya dari adanya ini, yang kita nggak sadari itu adalah apa ya, orang-orang yang di luar sana itu mereka berusaha keras biar bagaimana mereka bisa menyempurnakan teknologi-teknologi ini. Tapi sebagian besar orang, mungkin 90% orang lebih di dunia ya, itu sebagai pengguna mereka berpikir, wah sekarang lebih gampang aja. Mereka nggak mau berpikir bagaimana ke depannya gitu sih. Tapi kalau misalkan teknologi bakal bisa lebih canggih, aku yakin pasti bakal bisa lebih canggih dan lebih nggak terduga lagi.
berarti bakal ada titik, bisa nggak sih kayak gitu Kak? Bakal ada titik di mana teknologi berhenti? Nah, kalau teknologi berhenti itu terlalu ekstrim ya. Kalau misalkan kita bahas teknologinya berhenti kayaknya enggak, tapi kalau misalkan itu bakal dihentikan, itu udah banyak rumor. Iya. Jadi banyak rumor yang mengatakan bahwa beberapa teknologi ini berbahaya. Nah, kalau sering didengar itu mungkin kakaknya mungkin pernah dengar banyak perusahaan yang mecat karyawan digantikan pakai betul, robot. Nah, itu ada beberapa robot yang memang di dunia ini dihentikan untuk produksinya. Jadi memang karena mereka dianggap lebih terlalu berbahaya untuk kehidupan selanjutnya, makanya itu untuk research kemudian untuk produksinya juga mulai dihentikan gitu. Nah, tapi nggak tahu lagi ya apakah itu cuma klaim di berita aja karena untuk memperbaiki suasana di dunia biar nggak terlalu bikin keributan, apa memang di stop beneran kita nggak tahu. Nah, makanya itulah kenapa kita sebenarnya harusnya ya, karena adanya AI ini bukan malah kita malas-malasan kemudian sekedar pakai AI aja, tapi juga kita tetap memanfaatkan dan juga tetap belajar gitu. Bagaimana sih mereka kok bisa buat AI seperti itu? Nah, pikiran-pikiran kayak gitu sih yang sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, berarti kalau kebanyakan kita kan pakai AI jadi malas. Berarti kalau diri kita ya, misal tetap harus ngimbangin sama keterampilan. Iya, betul. Karena kalau di Indonesia ya nggak semuanya kan pakai AI gitu ya. Kadang masih ada beberapa industri di Indonesia ini yang memang memerlukan keterampilan dari setiap personnya, setiap manusianya gitu. Jadi nggak semuanya serta merta pakai AI langsung selesai kan, nggak. Misalkan kita ke tukang kerajinan mebel, terus kerajinan kayak gerabah dan seterusnya. Kalau mereka pakai AI, mungkin AI membantu dalam desainnya, bentuknya nanti apa sih bentuk yang bisa lebih menarik di masa depan, apa sih bentuk yang lebih menarik di masyarakat saat ini gitu kan. Nah, mungkin itu bisa menjadi membantu kita untuk nyari tahu apa inovasi-inovasi ke depannya, bukan untuk membuatkan kita. Walaupun mungkin nextnya pasti akan ada hal-hal yang teknologi yang bisa menggantikan itu, ataupun automatisasi untuk kita buat gerabah, kita buat genteng dan seterusnya. Kan sekarang juga udah banyak kan gerabah-gerabah yang digantikan sama plastik, misalkan kayak genteng digantikan sama fiber plastik dan seterusnya, kan banyak juga sekarang. Kalau itu tadi kan di bidang kerajinan ya. Kalau di bidang transformasi pernah nggak sih Kak ngerasain gimana bedanya dari kita dulu naik angkot terus sekarang udah ada transportasi ya. Iya, transportasi. Kalau bedanya ya Mbak ya, kalau sekarang sebenarnya dari tahun 2000 berapa ya ada Gojek gitu ya. Mulai adanya ojek online lah ya, mulai adanya ojek online itu sebenarnya udah kelihatan sih perbedaan dari zaman dulu sampai sekarangnya gitu ya. Karena setelah adanya itu kebiasaan manusia otomatis langsung berubah total semuanya. Orang-orang jadi malas keluar rumah, orang-orang mulai pesan-pesannya lewat HP aja. Terus kita kalau misalkan keluar orang-orang ini lebih suka kita pakai Grab, Gojek aja deh gitu. Kemudian kalau misalkan kita bahas transportasinya, dari zaman dulu itu misalkan kita ngomongin motor gitu aja ya. Motor mungkin dulu banyak yang boros, kemudian dulu juga banyak tragedi motor kebakar dan seterusnya. Sekarang udah mulai berkurang. Jadi istilahnya dampaknya dari perubahan teknologi ini menjadi positif karena safety-nya jadi bertambah, terus juga kendaraan-kendaraan jadi bisa lebih cepat, bisa lebih efisien dan seterusnya. Kalau di mobil itu jelas banget, kelihatan banget ya, karena zaman dulu mobil itu namanya, kalau kita bahas teknologi kan nggak cuma soal IT ya. Zaman dulu mungkin mobil belum ada yang namanya power steering. Jadi muter setir itu berat banget, muter setirnya berat. Terus sekarang udah ada ya sebenarnya udah lama sih ada power steering. Kemudian teknologi-teknologi lain seperti kalau misalkan Mbaknya tahu, Keadaannya tahu itu
rem tangan. Nah, kalau di mobil itu rem tangan kan biasanya yang paling sering dipakai kan yang bunyi crack gitu ya. Nah, sekarang itu kan juga udah hampir punah ya penggunaan rem tangan yang manual. Udah mulai geser semua ke rem tangan yang elektronik. Jadi cuma ditarik aja tek gitu udah langsung rem tangan sendiri. Kan itu juga bentuk dari teknologi gitu. Kemajuan teknologi. Terutama selain itu yang paling canggih ya sekarang udah mulai semi otonomos, semua kendaraan udah mulai punya cruise control, bisa jalan sendiri Tanpa sopir. udah mulai bisa tahu misal belok dia juga ikut belok, depannya ngerem ikut ngerem. Bahkan kalau di Cina sekarang kan juga di Jepang itu udah mulai banyak kendaraan tanpa sopir, dia jalan-jalan sendiri. Itu nggak apa-apa. Kalau kayak gitu. Kalau di sana memang kayak gitu. Udah banyak taksi ya, bener-bener literally taksi yang kita cuma jadi penumpang Masuk. aja. Kita tinggal masuk, kita pesen di aplikasi, dia datang, kita masuk jadi penumpang, udah tempat sopir nggak boleh ditudukin, itu udah bener-bener dia jalan sendiri sesuai maps yang kita pilih tadi. Jadi kalau misalkan kita naik itu ya udah kita kayak kayak disupirin hantu lah ibaratnya ya kalau kita lihat gitu ya. Jadi nggak ada misalkan sopirnya kita ngajak ngobrol. Kalau biasanya kan kita kalau naik taksi, naik Grab, Gojek kan kita ngobrol sama sopirnya ya. Nah itu kalau di situ ya kita ngobrol sama teman-teman kita sendiri aja gitu. Sopirnya udah nggak ada. Tapi pernah ngerasain kayak gitu? Belum. Ya, di Indonesia belum ada saya. Kebetulan saya belum. Kan pernah ke luar negeri juga. Nah, pernah keluar negeri tapi belum ada yang arahnya ke situ. Kebetulan kalau misalkan nanti dikasih berkah bisa ke luar negeri lagi yang di Jepang atau di Cina, pengen nyobain ya. Pasti orang-orang yang suka sama teknologi pasti suka banget tuh kalau ngelihat ada kemajuan teknologi kayak gitu. Bahkan nextnya mungkin yang paling besar itu nantinya pengiriman paket. Kalau sekarang kan pakai kurir ya. Iya. Kalau di luar negeri itu udah mulai digencarkan soal pengiriman paket drone. Jadi ada drone itu dia ngirim sendiri. Di atas gitu. Di atas ngirim sendiri ke rumah-rumah. Kalau misalkan paketnya ke Daniel lewat ekspedisi, dia nggak pakai kurir lagi gitu. Nah itu bahaya juga karena kan kurir juga banyak banget ya ininya SDM-nya banyak banget, terutama di bagian sortir sama pengiriman di kurir itu kan banyak banget. Kalau ada itu ya itu nanti jadi ancaman juga kayak gitu sih. Tapi pernah nggak sih Kak kepikiran satu hari aja nggak ada internet? Nah itu Mbak, saya takut ya. saya sebenarnya udah pernah sih satu hari benar-benar tanpa internet itu pernah jadi di beberapa daerah di sini juga kan sebenarnya masih ada ya lokasi-lokasi yang benar-benar nggak tercover internet. Itu memang benar-benar lokasinya susah di gunung gitu ya. Nggak satu hari sih, paling sekitar ya beberapa jam lah, hampir lebih dari 5 jam itu nggak pakai internet. Setelah ada internet gitu ya udah, jadi semua orang sebelum ada internet itu sebelum kita dapat sinyal gitu ya, kita akrab banget ya, semua jadi ngobrol asik 5 jam itu kita ngobrol asik gitu ya. Setelah ada internet kita langsung diam semua ya, langsung diam, langsung HP semua, langsung dapat internet langsung kayak surga gitu ya. kalau di rasanya. Jadi kalau misalkan dibayangin nggak dapat internet gitu, kayaknya ngeri juga ya kalau seharian. Dulu zaman tahun berapa ya? Kayaknya sebelum COVID deh. Itu sempat kita nggak bisa WhatsAppan kalau kakaknya ingat. Kita jaringan di WhatsApp itu sampai dipotong. Kalau kakaknya ingat tahun berapa saya lupa. Tapi itu sempat ada di mana satu waktu ya seharian penuh jaringan WhatsApp itu dipangkas. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Jadi internet itu cuma bisa buat browsing aja. Untuk WhatsApp, terus Telegram, Facebook, Instagram itu dipotong semua. Itu gara-gara ada hoax atau apa deh dulu ya. Ada hoax apa gitu. Terus kemudian pemerintah ngekat itu selama beberapa jam. Itu ngeri sih dulu. Tapi karena itu saya masih sekolah jadi ya nggak terlalu ngaruh ya. Karena kan masih di sekolah gitu sih. Kalau di bidang kesehatan Kak, kira-kira apa sih teknologi yang paling canggih saat ini? Kalau di bidang kesehatan sebenarnya saya nggak terlalu update ya soal kesehatan teknologinya yang paling canggih apa. Cuma banyak sekarang sistem AI yang itu memprediksi kaitannya sama otot. Terus ada juga untuk pembuatan otot buatan. Jadi
di di teknologinya itu ada semacam kayak apa ya, kalau kakaknya pernah tahu ya, dulu ini saya sebenarnya ngambilnya dari film. Jadi dulu di Iya. film di Naruto ya. Di Naruto itu Naruto kan nggak punya tangan ya, yang satunya Iya. kan patah. Nah itu kan diganti sama sama selnya Hashirama itu kalau nggak salah. Nah jadi di dunia nyata itu terjadi. Jadi benar-benar si tangan itu, tangan buatan itu ada sistemnya. Sistem ototnya itu ya di coding juga pakai AI. Terus kemudian sistem tulangnya juga itu pakai teknologi juga. Cuma kalau itu isinya apa saya sendiri juga nggak terlalu mempelajari karena itu kan istilahnya Medis banget medis banget. Jadi nggak terlalu saya kulik sih. Tapi memang itu benar-benar aja. Jadi kalau misalkan orang-orang itu jadi gini Mbak, kalau misalkan pengen tahu ya kemajuan teknologi kedepannya arahnya bakal kemana, film-film yang dilihat itu yang banyak ya itu di Avengers sama jadi filmnya Marvel sama filmnya anime Jepang. Dua ini insya Allah 10 sampai 15 tahun ke depan itu bakal ada kejadian. teknologinya. Jadi kalau di Naruto itu bahkan dia sampai kepikiran buat kereta cepat itu. Nah kan kenyataannya sampai sekarang itu Iya, jadi ada ada. juga. Terus di Marvel itu banyak banget, kayak di Marvel itu dulu ada kacamata yang bisa kita searching macam-macam lewat kacamata. Sekarang ada Google Glass, kemudian ada Apple yang kemarin itu ngeluarin kacamata juga. Jadi memang benar-benar teknologi yang mereka hayalkan itu dalam 10-15 tahun ke depan kayaknya juga mulai ikut dibuat beneran gitu, nggak cuma difilmkan doang. Keren ya. Banget sebenarnya. Tapi ya kita sebagai orang-orang yang nggak ikut dalam mengembangkan teknologi dunia, ya kita harusnya tetap menjadi orang-orang yang setidaknya expert di bidang itulah. Setidaknya kita punya expertnya di bidang masing-masing dan ikut mengembangkan apapun itu gitu. Berarti kemungkinan besar teknologi itu bakal lanjut terus sampai ya kalau kita bilang kalau orang muslim bilang kan sampai kiamat lah ya. Kalau yang orang percaya dengan itu kan artinya baru setelah kiamat itu baru selesai gitu. Ini Kak, pesan buat teman-teman nih yang nonton, yang pada Oke, nonton. kalau pesan buat biar teman-teman pada ya. melek teknologi. Kalau buat teman-teman pesannya mungkin yang pertama jangan sampai kita lengah ya karena adanya AI. Ini yang paling penting banget buat siapapun, buat saya sendiri, buat Kak Dania, buat semuanya yang nonton. Hal-hal yang ada di dunia saat ini, teknologi yang udah secanggih itu, jangan sampai itu membuat kita lengah dan jangan sampai itu membuat kita jadi malas-malesan. Karena apa? Karena kedepannya kita nggak akan tahu ya. Kedepannya yang dibutuhkan bukan cuma orang-orang yang bisa kerja aja gitu, tapi orang-orang yang memang expert di masing-masing bidangnya. Jadi kalau misalkan di bidang kerajinan expert, ya silakan diekspertkan di situ. Misalkan bidangnya itu di medis, di teknologi, di apapun itu silahkan diekspertkan gitu ya. Arahnya ke bukan yang bisa-bisa aja, tapi di benar-benar expert karena kebutuhan kedepannya itu sudah mulai ke arah penggunaan robot dan seterusnya. Makanya kalau misalkan kita nggak expert di salah satu bidang, ini bahayanya adalah kita nggak bisa menjadi tenaga ahli di bidang-bidang tersebut karena udah pasti kalau misalkan itu arahnya adalah kita sebagai tenaga saja, robot itu nggak kalah hebatnya dari kita gitu ya, karena memang mereka didesain, mereka tidak bisa mengeluh, mereka tidak bisa merasakan capek. Mungkin mereka bisa capek itu kan karena rusak ya si developer tinggal buat lagi aja, nggak ada salahnya gitu. Itu kalau pesan saya. Soalnya aku dulu juga termasuk orang yang gaptek, kayak lihat ada kemajuan teknologi, apa sih kok ribet Ya, gitu. ya. Memang banyak orang yang awalnya skeptis ya, jadi pikiran soal teknologi ini kan paling gitu-gitu aja gitu ya. Iya, Tapi ternyata udah masuk kayak lihat YouTube, lihat Nah, podcast kayak gitu, akhirnya mulai kebuka pelan-pelan. Oh ternyata seru Iya, loh, baru dilihat seru. masuk ke dalam gitu. Seru dan mengerikan karena kalau saya melihat, wah
saya ternyata masih di sini ya. Ternyata di Ketinggalan dunia banget luar ya. itu udah sejauh itu ya mereka berpikirnya itu sih. Iya, betul. Wah, nggak terasa ya, udah sampai mana-mana ngobrolin Iya. teknologi. Kalau kita ngobrolin ini kayaknya seharian penuh nggak ada Nggak habisnya bakal sih. selesai. nggak ada habisnya. Terima kasih Iya, Kak oke, Zendi Kak udah Dania. nemenin podcast 10 buat nemenin weekend kalian di hari Sabtu jam 4 sore. Jangan lupa ya dilihat. Oke. Thank you, Terima kasih Kak udah Dania. dateng.